Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan pembuluh setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat dia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa dia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudari Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara semua. Selamat pagi Ibu Majelis, Bapak Majelis. Selamat pagi Sang Liga dan Lembaga. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu, karena kalau orang tua saya bilang kalau kamu tidak memperkenalkan diri, artinya kamu tidak sayang kepada orang yang akan kamu perkenalkan. Iya. Perkenalkan, nama saya Samuel De La Hoya, Bapak Ibu. Saya berasal dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di sini saya mendapatkan kesempatan untuk praktik homilip mata kuliah di Fakultas Teologi untuk berkhotbah. Jadi saya ditempatkan di pepatah tetap oleh GKI Salim Putih. Mungkin seperti itu perkenalan kita. Bagi Bapak Ibu yang mau berkenalan lebih jauh lebih dalam lagi, nanti kita di luar aja Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya mau berterima kasih sekali lagi kepada GKI Salim Putih dan khususnya kepada majelis Bapak dan Ibu yang sudah menerima saya beserta jemaat. Biarlah Tuhan yang memberkati kita semua dalam segala pekerjaan kita, khususnya gereja kita biar semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, nats yang diambil oleh GKJ pada saat ini tertulis dalam Markus 3 ayat 20 sampai 35 dengan tema melihat dengan iman. Saya mulai dulu kepada Bapak Ibu, apa itu iman? Iman itu apa? Kepercayaan. Misalnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari lah,
pastinya selalu ada selimuti, selalu ada namanya kepercayaan. Jadi iman itu adalah kepercayaan. Ketika kita masuk ke gereja, ketika kita masuk ke rumah Tuhan, kita meyakini bahwa kita beriman dan mempercayai Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Jadi di situ dulu kita mulai. Jadi apa itu iman? Iman itu adalah kepercayaan. Jadi menarik bahwa GKJ mengambil tema yaitu melihat dengan iman. Bahwasanya iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang ditulis di Ibrani 1 ayat 11. Itu jelas bahwa iman adalah kepercayaan. Jadi nats kita yang pada saat ini tertulis dalam Markus 3 ayat 20-35 berangkat dari persoalan iman. Jadi saya mau memulai dari satu cerita, mungkin ceritanya yang muda-muda lah ya, yang mungkin bisa ditangkap oleh kita semua. Jadi bisa dibilang ini cerita anak-anak lah ya Bapak Ibu. Jadi ada satu cerita yaitu ada dua kelompok, yaitu kelompok binatang darat dengan kelompok binatang unggas, apa sih, ayam, bebek dan lain sebagainya. Jadi berperanglah mereka, dan di situ ada sekelompok kelelawar ya, kelelawar. Jadi kelelawarnya ini dia berpihak dan mempercayai kepada kelompok binatang darat. Jadi dia percaya, dia bisa dibilang sebagai iman dia kepada dan juga ketaatan dia kepada binatang darat, sehingga kelompok binatang darat juga percaya kepada kelompok kelelawar. Jadi berperanglah kelompok ini, berperanglah kelompok ayam, bebek atau binatang unggas itu sama kelompok binatang darat. Nah, kalahlah kelompok binatang darat ini awalnya oleh kelompok unggas itu sendiri. Kalah, dan kelompok kelelawar itu terbanglah dia karena kelelawar ini kan binatang yang bisa terbang kan Bapak Ibu. Jadi dia terbang, dia mengatakan bahwa saya mempercayai kelompok binatang unggas. Saya tidak berpihak kepada binatang darat karena mereka kalah. Padahal sebelumnya dia mempercayai binatang darat. Jadi di situ ada satu sikap yang tidak konsisten. Ada satu sikap yang bisa dibilang pelin-pelan atau kurang percaya ataupun lain sebagainya. Jadi tidak konsisten si kelompok kelelawar ini. Ini juga terjadi kepada kita sebagai manusia, sebagai jemaat. Terkadang kita itu suka tidak konsisten. Mungkin dalam pekerjaan kita, ntarlah nanti jam 8 nanti baru mulai itu. Nanti jam 9 baru mulai. Banyak ahnya. Sampai-sampai nggak dikerjakan pekerjaannya. Jadi gitu. Jadi ada flip-flop. Jadi ini juga tertulis dalam nats kita pada saat ini, yaitu dalam Markus 3 20-35 ini, di mana di sini Yesus berbicara persoalan iman itu sendiri. Jadi saya sedikit akan menceritakan terkait dengan apa yang terjadi pada saat ayat itu menceritakan tentang apa. Jadi ada dua peristiwa Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus bertemu dengan keluarganya, ibunya, sanak saudaranya, laki-laki, perempuan. Mungkin kalau kita kaitkan dengan konteks kehidupan kita, mungkin kayak saya lah sebagai mahasiswa, terkadang ada satu fase di mana ada satu waktu saya itu rindu sama keluarga saya, dan juga pasti mereka juga saya percaya mereka juga merindukan saya. Ketika keluarga saya datang ke sana juga, ya pasti alangkah senangnya mereka dan juga alangkah senangnya saya. Tetapi di sini yang didapatkan Yesus adalah seperti seperti makian, cacian ataupun kata-kata yang tidak benar. Yesus dianggap seperti orang yang tidak waras. Kalau
bahasa Jawanya edan edan gitu lah, edan Yesus edan lah gitu. Jadi di sini itu yang didapatkan Yesus ketika dia bertemu dengan keluarganya. Jadi kita bisa membayangkan Bapak Ibu betapa mungkin tidak enaknya hati Yesus mendapatkan satu kata yang keluarganya sendiri yang mengatakan dia sebagai orang yang tidak waras. Dan ini berlanjut dari di ayat yang ke-22 yang tidak jauh berbeda, bahwa ahli-ahli Taurat. Jadi ahli-ahli Taurat ini orang yang mengerti lah pada saat itu perjanjian lama, Taurat, kitab Taurat. Jadi seperti pendeta juga bisa dibilang, seperti penatua juga bisa dibilang ahli-ahli Taurat. Jadi ahli-ahli Taurat ini mengatakan Yesus itu berasal dari Yesus itu adalah berasal dari kuasa setan itu sendiri. Jadi Yesus itu bekerja, dia melakukan kuasanya atas dasar kuasa setan. Jadi tuduhan-tuduhan itu yang diterima Yesus di ayat ini tertulis. Tetapi di sini menariknya Bapak Ibu yang terkasih, Yesus menunjukkan rasa persahabatannya kepada mereka yang menuduh dia yang sebenarnya itu tuduhan yang tidak benar, yang tidak terbukti. Jadi Yesus memanggil mereka pada saat itu. Yesus memanggil mereka dan ingin mengatakan atau mengklarifikasi ataupun ini toh yang sebenarnya bukan tuduhan yang kamu tuduhkan kepada saya, bahwa saya bekerja atas kuasa Roh Allah itu sendiri. Sama seperti kita dalam kehidupan kita, mungkin kayak gini, kalau kita berbuat baik kepada orang, pastinya siapapun kita Bapak Ibu pasti ingin mendapatkan balasan yang baik dari orang tersebut, kan gitu. Jadi ketika kita berbuat baik kepada seseorang, tetapi seseorang itu memberikan respon yang berbeda, pastinya respon itu tidak baik. Pastinya ada sedikit kekecewaan dari kita. Itu yang dirasakan oleh Yesus. Tetapi dia tetap menunjukkan rasa persahabatan ini, membuktikan bahwa kita, aku mengasihi kamu karena Tuhan lebih dulu mengasihi aku terlebih dahulu. Jadi ini yang ditujukan Yesus kepada ahli Taurat itu dan juga kepada Tuhan. Jadi ini respon Yesus terhadap tuduhan mereka, dan sembari dia mengklarifikasi, mematahkan tuduhan mereka itu, Yesus juga memberikan peringatan yang cukup keras. Peringatan yang keras bahwa ketika kamu menghujat Roh Kudus, dosa itu tidak akan diampuni. Tetapi juga Yesus mengatakan bahwa segala dosamu itu akan diampuni, sebagaimana kita manusia dengan segala kelemahan kita berdosa. Jadi percayalah bahwa kita itu diampuni oleh Tuhan. Tetapi tentu tidak hanya sekedar kita mendapat pengampunan, tapi kita tidak berubah hidup kita, baik dalam keluarga misalnya, baik dalam kalau kayak kami dalam perkuliahan ataupun kehidupan sehari-hari. Pasti Yesus mengatakan bahwa kita harus hari kemarin jangan sampai kita yang buruk-buruknya jangan kita lakukan di hari ini, ataupun yang kita lakukan buruk hari ini jangan kita lakukan di hari esok. Jadi itu maksud Yesus bahwa dosa seperti itu akan diampuni. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa kita katakanlah melakukan segala sesuatu, aduh Tuhan, apakah Tuhan mengampuni saya? Di sini Yesus mengatakan bahwa Dia akan mengampuni kita di segala kelemahan kita, Bapak Ibu. Tetapi Yesus juga secara keras itu mengatakan bahwa ketika kita menghujat Roh Kudus, dosa kita tidak diampuni. Apa sih maksudnya itu? Jadi ketika kita secara sadar tidak menerima Roh Kudus, Roh yang merubah hidup kita, Roh yang mengarahkan kita untuk hidup dalam Kristus, ketika kita tolak secara sadar, itu bagi Yesus adalah dosa yang tidak diampuni. Jadi seperti itu. Jadi makanya Yesus mengatakan bahwa
terimalah Roh Kudus dalam hidup kita semuanya. Supaya apa? Roh itu yang menolong kita, Roh itu yang merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi di dalam iman kepada Yesus Kristus. Berlanjut ke ayat 31 sampai 35, jelas bahwa Yesus menegaskan siapa saudara dia. Saudara-saudaraku, di situ kan murid bertanya kepada dia, orang-orang itu bertanya kepada Yesus, lihat saudaramu ada di luar, lihat keluargamu ada di luar. Tetapi berangkat dari ayat sebelumnya, Bapak Ibu, Yesus sedikit kecewa dengan keluarganya dengan mengatakan sesuatu tujuan yang sebenarnya tidak ada dasarnya. Tetapi Yesus tetap lagi dia menunjukkan rasa persahabatan, rasa persaudaraan, di mana dia tetap menganggap bahwa itu keluarganya. Tetapi Yesus juga menegaskan bahwa di ayat 35 mengatakan, saudara-saudaraku, baik ibuku, bapakku, ialah dia yang melakukan segala ketetapan Tuhan. Dia melakukan segala aturan-aturan Tuhan. Misalnya kita berbuat baik kepada sesama, jangan yang tadi disampaikan, kita menunjukkan rasa persahabatan. Itu yang ingin Yesus inginkan kepada kita. Jadi itulah saudara dia, itulah ibu dia, itulah bapak dia. Nah, pertanyaannya sebenarnya seperti ini. Pernahkah kita melakukan sesuatu hal yang tidak konsisten dalam kehidupan kita? Dan juga seberapa bisa kita membuktikan kepada Yesus bahwa kita adalah saudara. Jadi 2 poin itu yang ingin saya tekankan, bahwa Yesus ingin pembuktian dari kita. Yang Yesus inginkan pembuktian dari kita, karena dia sudah membuktikan kepada kita melalui penyalibannya di kayu salib. Dia menunjukkan bagaimana dia adalah seorang sahabat, dia adalah seorang teman, dia adalah seorang saudara. Jadi Yesus menunjukkan itu, dan kita ingin, jadi Yesus inginkan adalah bagaimana kita membuktikannya. Jadi saya berharap dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus itu sendiri. Terus bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang melakukan apa yang menurut kita itu baik? Tidak membalas segala tuduhan yang tidak baik dengan hal yang serupa. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah satu contoh bahwa tidak perlu kita untuk membalaskan sesuatu yang tidak baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, tapi tunjukkan kita bahwa kita adalah pengikut Kristus, yang dimana Yesus itu adalah cinta dan juga kasih sendiri dalam kehidupan keluarga misalnya, dalam kehidupan persekolahan misalnya, dan lain sebagainya. Demikian, ada 3 poin yang saya ambil dari nas ini, yaitu pertama, beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Kita kembali ke tema kita, yaitu melihat dengan iman. Kenapa kita tidak melihat dengan mata, Bapak Ibu? Kalau kita melihat kan pasti menggunakan mata, kan? Kenapa kita tidak menggunakan mata? Terkadang mata itu memberikan sesuatu yang terkadang tidak baik kepada kita. Tidak dengan iman. Ketika kita beriman kepada Yesus, pastinya kita akan mendapatkan sesuatu yang baik kepada kita sendiri. Terkadang mata itu melihat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang terkadang buruk juga, tetapi tidak dengan iman. Jadi beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, bukan sekadar kita melihat dengan iman, tetapi kita membuktikan bahwa kita beriman dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah menghadapi segala tantangan itu tiada. Di dunia ini tidak mungkin tidak ada tantangan. Di Salatiga ini juga tidak mungkin ada tantangan. Dalam kehidupan Bapak Ibu semua yang kita di sini pasti penuh dengan tantangan itu sendiri. Misalnya tantangan dalam maaf kalau saya sebutnya dalam permasalahan ekonomi, misalnya dalam permasalahan keluarga, mohon maaf, ataupun hal-hal lain, pasti ada tantangan. Tetapi di sini kita mau dikuatkan bahwa
kita hadapi tantangan itu di dalam iman yang sudah kita lihat kepada Yesus Kristus, pasti hasilnya akan jauh berbeda dengan sesuatu yang kita andalkan dalam kekuatan sendiri. Itu jauh berbeda. Dan yang ketiga adalah biarlah Roh Kudus itu merubah kita itu sendiri, baik pribadi kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tanpa adanya Roh Kudus, hidup kita tidak, hidup di dalam iman kita kepada Yesus itu tidak bermakna. Jika tidak kita membiarkan Roh Kudus merubah hidup kita, kita tidak mempersilahkan Roh Kudus hinggap di dalam diri kita untuk merubah supaya kita hidup di dalam iman kepada Kristus jauh lebih baik lagi. Jadi pertanyaannya, apakah sudah kita bersungguh-sungguh dalam hidup dari itu? Sudahkah kita bersungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus? Pasti nanti ada yang jawab, ya, saya sudah beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Saya membantu orang, saya menolong orang, saya berbuat baik kepada sesama. Tetapi terkadang kita, Bapak Ibu, kita tidak sadar bahwa yang dimaksud dengan sungguh-sungguh adalah tidak memperhitungkan segala apa yang kita lakukan. Biarlah itu menjadi tanggung jawab, menjadi tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus itu sendiri. Jadi mungkin seperti itu, tetapi saya juga pernah punya satu masalah istilah itu ya, di mana ada satu masalah yang saya alami, di mana saya dalam benak saya itu mengatakan, kok Tuhan seperti ini gitu. Kok Tuhan serasa kok tidak ada. Tetapi saya merasakan dalam kehidupan saya bahwa Tuhan itu sudah berbuat sesuatu kepada kita tanpa kita sadari. Jadi saya berharap juga, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga memberkati dan juga mempersiapkan segala sesuatu yang dengan baik melalui keluarga, melalui ibu bapak dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jadikan Yesus itu teladan dalam kehidupan kita. Jadikan Yesus itu sebagai cerminan untuk kita melakukan segala sesuatu, dan buktikan dalam iman yang sungguh-sungguh serta tahap uji di setiap kehidupan kita, kehidupan ibu bapak, kehidupan kita semua, dalam aspek-aspek kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, dalam bertetangga, dan kehidupan sehari-hari kita. Tuhan berkati. Sebelum kita menutup renungan kita pada saat ini, khotbah kita, saya mengajak ibu dan bapak untuk menyanyikan satu lagu yang berjudul Saat Jeki Aku Dari Kristi.
Matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus, kula matur nuwun. Demikian khotbah kita pada saat ini. Biarlah hidup kita, hidup dalam pribadi kita, dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berkeluarga atau kehidupan apapun itu, biarlah tempatkan Yesus dalam kita tempatkan Yesus dalam kehidupan kita dan jadikan Dia sebagai landasan untuk berbuat segala sesuatu. Matur nuwun Gusti Yesus. Kita saat terus sebentar. Bapak Ibu yang berkati dalam Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Bapa yang berkuasa, paling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari kepada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam jasad maut. Pada hari ketiga kami bangkit dari antara orang mati, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk mati orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya dalam Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu kita saya katakan dalam doa sahabat kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan, tidak henti-henti mengalir dalam segala kehidupan kami, baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan itu semua bukti bahwa Tuhan mengasihi kami dan juga mencintai kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah, atas berkat yang bisa kami terima hingga pada saat ini, di mana Tuhan masih hadir dalam ibadah ini, hadir dalam kehidupan kami sehari-hari, hadir dalam di setiap diri kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, kami sudah mendengarkan segala firman yang sudah kami renungkan dan kami ambil untuk kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami menjadi pribadi yang memiliki iman yang sungguh-sungguh terhadap Engkau, sang sumber segala iman dan sang sumber segala berkat. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu menjagai kami, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan perkuliahan, persekolahan Tuhan, baik dalam kehidupan berjemaat. Khususnya Tuhan, kami berdoa juga buat gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu ini GKJ Salib Putih, khususnya Pepantan tetap ya Tuhan. Tuhan berkati segala apa yang menjadi program dalam gereja ini Tuhan. Berkati para ibu bapak majelis, penatua diakan ya Tuhan, dalam melaksanakan segala program gerejawi. Biarlah Tuhan memberikan kesehatian, biarlah Tuhan memberikan kesatuan, biarlah Tuhan memberikan solidaritas kepada mereka Tuhan, supaya program gerejawi ini berjalan dengan baiknya Tuhan. Kami juga berdoa juga buat segala pelayanan yang ada di dalam gereja ini Tuhan, mulai dari pelayanan sekolah minggu,
pelayanan BPMC, pelayanan ibu dan bapak, ataupun pelayanan Adi Yusua ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati, biarlah Tuhan selalu mencurahkan Roh Kudus kepada segala pelayanan yang ada di gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa di sini ya Tuhan untuk para Adi Yusua yang bernama Pak Sudimin, yang bernama Pak Hajo Marbi, dan juga ibu kami Tuhan, yang pada saat ini Tuhan sedang mengalami sakit Tuhan, terganggu segala kesehatan. Kiranya Tuhan jamah, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan berikan kesehatan dan juga berikan kesembuhan. Berkati segala makanan yang dia makan, berkati segala minum yang ibu bapak minum. Biarlah kesembuhan bisa terjadi, dan di minggu selanjutnya mereka bisa datang untuk menghadiri ibadah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara Wahyu Nur Aini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, saudara Wahyu Nur Aini akan segera bertanding di Thailand Tuhan untuk melakukan perlombaan olahraga ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dia Tuhan dalam segala latihan yang dia lakukan, dan segala kegiatan-kegiatan yang ia persiapkan untuk pertandingan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati Tuhan. Tuhan jaga, jauhkan dari segala cedera ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat di sini ya Tuhan, Bapak, Ibu kami, orang tua kami, khususnya jemaat di Gaji Kepantan Tuhan. Berkati dalam segala pekerjaan mereka Tuhan, berkati dalam kehidupan mereka, kehidupan ekonomi mereka, supaya lebih baik ke depannya Tuhan. Dan juga Engkau selalu menambah, mempertambah segala berkat dan juga rezeki kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat GKJ Sari Putih Tuhan, khususnya GKJ Induk ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati supaya gereja GKJ Sari Putih sebagai induk bisa mengayomi pepantan-pepantan yang lain ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami, negara Indonesia Tuhan, dari pemerintahan yang terkecil sampai pemerintahan yang paling besar. Kita Tuhan berkati segala kebijakan dari pemerintahan kami. Biarlah kebijakannya itu tidak lebih dan tidak kurang adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat gerejamu Tuhan, biarlah gerejamu menjadi gereja yang selalu diberkati, gereja yang menjadi garam dan juga terang bagi lingkungan sekitar. Biarlah Tuhan memberkati segala persaudaraan, biarlah Tuhan memberkati segala relasi yang ada di sini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semuanya. Tuhan, kami juga berdoa buat perkuliahan kami Tuhan, dan juga pembelajaran persekolahan dari anak-anak kami di jemaat GKJ tetap Tuhan, Kepantan tetap. Biarlah Tuhan berkati kepintaran, biarlah Tuhan memberkati segala rencana baik di setiap anak-anak yang akan melanjutkan ke sekolah. Biar Tuhan yang selalu berkati segala usaha dan juga memberkati segala pikiran yang Tuhan. Tuhan, begitu banyak yang ingin kami sampaikan, begitu banyak yang kami ingin utarakan, begitu banyak yang ingin kami mengajarkan kepada Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa segala yang kami inginkan, baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, itu semua Tuhan mengetahuinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kita akhiri doa yang Tuhan sempurnakan, kita sempurnakan dalam doa Bapa kami.